Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Amali. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari middle test untuk hari ini. Baik, soal yang pertama. Jelaskan tentang konsep sosiologi pendidikan terdiri dari definisi, latar belakang, dan tujuan. Untuk yang pertama yaitu pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan dapat didefinisikan dengan dua cara. Pertama, sosiologi pendidikan didefinisikan sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan pendidikan. Kedua, sosiologi pendidikan didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena pendidikan. Adapun beberapa pengertian sosiologi pendidikan menurut para ahli yaitu yang pertama Charles A. Elwood. Sosiologi pendidikan menurut Charles adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menuju untuk melahirkan maksud hubungan-hubungan antara semua pokok-pokok masalah dalam proses pendidikan dan proses sosial. Kemudian dari Profesor Dr. S. Nasution MA, beliau mendefinisikan sosiologi pendidikan yaitu ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Kemudian dari F.G. Robbins dan Brown, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasikan pengalaman. Dari beberapa pendapat yang tadi saya bacakan, dapat disimpulkan bahwa pengertian sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan dan interaksi manusia, baik itu individu atau kelompok dengan sekolah sehingga terjalin kerjasama yang sinergi dan berkesinambungan antara manusia dan pendidikan. Kemudian latar belakang munculnya atau lahirnya sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan berkembang di awal abad ke-20 dan mengalami hambatan dalam perkembangannya. Kenyataannya menunjukkan bahwa masyarakat mengalami perubahan sosial yang sangat cepat, maju, dan memperlihatkan gejala disintegratif. Perubahan sosial yang sangat cepat itu meliputi berbagai bidang kehidupan dan merupakan masalah bagi semua institusi sosial. Apabila masyarakat berubah cepat, maka alternatif tumbuhnya banyak. Hal itu dapat mengaburkan universal. Isi nilai-nilai inti menjadi berkurang. Akibatnya kebudayaan menjadi kehilangan pola dan kesatuannya. Hilangnya nilai-nilai inti berarti disintegrasi sosial. Sumber daripadanya ialah perubahan sosial yang cepat, terutama dalam bentuk urbanisasi. Hubungan yang mula-mula didasari dengan ikhlas berubah menjadi hubungan pamrih. Pergeseran inilah yang merupakan sumber berbagai masalah sosial. Institusi pendidikan tidak mampu mengejar perubahan sosial yang sangat cepat itu, yang disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan berbagai kultural. Oleh karena itu, ahli-ahli sosiologi kemudian menyambungkan pemikiran-pemikiran untuk turut memecahkan masalah pendidikan itu. Maka lahirlah suatu disiplin baru yang disebut sosiologi pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan sosiologi pendidikan. Terdapat beberapa konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan, diantaranya yaitu yang pertama, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Yang ketiga, bertujuan menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Yang keempat, menganalisis partisipasi orang terdidik atau berpendidikan dalam kegiatan sekolah. Yang kelima,
membantu menentukan tujuan pendidikan. Dan yang keenam, bertujuan memberi kepada pendidik dan seluruh pihak yang berkaitan dengan pendidikan seperti peneliti dan lain-lain dengan latihan efektif dalam bidang sosiologi sehingga dapat memberikan sumbangan solusi kepada masalah pendidikan. Lanjut ke soal yang kedua, soalnya yaitu jelaskan tentang pendekatan-pendekatan sosiologi pendidikan. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan individu. Dalam pendekatan individu, titik penekanannya adalah tingkah laku individu. Ada dua faktor yang mempengaruhi pendidikan individu ini, yakni faktor internal meliputi faktor biologis dan faktor eksternal yang meliputi faktor lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Kemudian, pendekatan sosial. Titik tekan pendekatan ini adalah masyarakat dengan berbagai lembaga, kelompok, organisasi, dan aktivitasnya. Pendekatan ini membahas aspek-aspek dari kebudayaan manusia seperti keluarga, tradisi, adat istiadat, dan sebagainya. Kemudian pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan interaksi. Dalam pendekatan ini perhatiannya adalah penggabungan dari pendekatan individu dan pendekatan sosial melalui interaksi, karena individu dan sosial atau masyarakat sering mempengaruhi dan memiliki hubungan timbal balik. Yang terakhir ada pendekatan yaitu teori medan. Inti dari teori ini adalah meneliti struktur medan hidup beserta pribadi dan medan sosial. Objeknya adalah manusia. Teori ini digunakan konsep-konsep dan gambar-gambar matematis. Lanjut ke soal yang nomor 3, analisis interaksi sosial yang terjadi dalam pandemi COVID-19 di sekitarmu. Pada saat ini, masyarakat mengalami perubahan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Masyarakat harus menjaga jarak antar individu dengan individu yang lain. Akibatnya, interaksi sosial secara langsung dibatasi. Namun, karena sekarang zaman sudah canggih, jadi interaksi secara online pun dapat menjadi alternatif di masa pandemi sekarang. Tidak hanya interaksi individu dengan individu yang lain saja, namun sekarang ini ranah pendidikan bahkan ranah atau bidang lainnya juga menerapkan interaksi secara online ini. Contohnya sekolah dan bekerja juga menerapkan interaksi secara online. Walaupun ada alternatif lain untuk interaksi sosial ini, masih saja interaksi secara langsung lebih nyaman, sehingga di sekitar saya masih banyak yang melanggar aturan social distancing ini. Dan kebanyakan terjadi di masyarakat, contohnya bertamu ke rumah keluarga yang berada di luar kota, berkumpul, bahkan berlibur di luar kota, dan lainnya. Maka dari itu, setiap individu wajib dan sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan menjaga diri agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan alangkah lebih baik jika interaksi secara langsung ini dapat dikurangi dahulu sampai pandemi ini berakhir. Soal yang nomor 4. Soalnya adalah jelaskan tentang teori ruang kelas di mana penggunaan pendekatan interaksi untuk menganalisis perilaku dominatif atau integratif guru, gaya kepemimpinan guru autokratif, demokratif, laissez-faire, teacher center, dan learner center melakukan pembelajaran daring online selama pandemi COVID-19. Teori ruang kelas yang pertama yaitu pendekatan interaksi perilaku dominatif atau integratif guru saat pembelajaran daring selama COVID-19. Guru dalam perspektif ini dipandang memiliki perilaku yang berbeda dalam memperlakukan peserta didik di ruang kelas. Itu maksud dari perilaku dominatif yang berkaitan dengan posisi guru sebagai sumber kebenaran yang dipandang maha tahu, sedangkan peserta didiknya diposisikan dengan senantiasa harus dibimbing dan diarahkan oleh guru. Sedangkan perilaku integratif berkaitan dengan posisi guru sebagai sumber motivasi, inspirasi, dan tidak diskriminatif. Dan peserta didiknya pun diposisikan
didorong untuk mencari sendiri pengetahuan dan kebenarannya. Maka yang terbaik saat pandemi COVID-19 ini diharapkan guru dapat menggabungkan keduanya, yaitu guru memposisikan diri menjadi motivator, inspirator, tidak diskriminatif, dan tetap harus selalu membimbing dan mengarahkan. Kemudian selanjutnya ada kepemimpinan guru autokratif. Kepemimpinan guru autokratif di sini yaitu kepemimpinan yang otoriter, tidak memberikan ruang bertukar pandangan atau pendapat. Sebaiknya saat pandemi ini gaya kepemimpinan ini diminimalisir atau dikurangi dengan tegas saja. Alangkah lebih baik jika guru dan peserta didik dapat bertukar pandang. Contohnya seperti memberi kesempatan mau memakai aplikasi apa saat belajar daring. Namun gaya autokratif ini dapat digunakan jika peserta didik bolos saat belajar, maka gaya ini dapat dilakukan dengan memberikan sanksi. Kemudian, kepemimpinan guru demokratif. Kepemimpinan ini yaitu ditandai dengan adanya ruang bertukar pikiran atau pendapat yang dapat dimusyawarahkan. Gaya ini sangat cocok digunakan saat pembelajaran daring karena peserta didik akan sangat nyaman saat belajar ketika menggunakan gaya ini. Kemudian, kepemimpinan laissez-faire saat pandemi COVID-19 ini, maka kepemimpinan ini disebut dengan kepemimpinan yang cuek dan ruang pandangan atau pendapat tidak diperlukan. Gaya ini sebaiknya dihindari karena jika menggunakan gaya ini saat pandemi akan mengakibatkan pembelajaran daring menjadi tidak terkondisi karena pasti banyak menimbulkan kemalasan dan ketidakhadiran peserta didik. Kemudian kepemimpinan teacher center, yaitu gaya yang hanya berpusat kepada guru. Gaya ini dapat digunakan ketika guru menjelaskan pembelajaran agar guru dapat menjelaskan secara rinci dan peserta didik dapat fokus hanya kepada guru. Dan yang terakhir ada Learner Center. Saat pembelajaran daring COVID-19 ini, Learner Center dimaksudkan yaitu hanya fokus pada pembelajaran. Padahal dalam pembelajaran daring ini sebaiknya diselingi juga dengan permainan atau ice breaking, sehingga tidak hanya berfokus pada pembelajaran saja, agar peserta didik tidak bosan. Lanjut ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Analisis kelas sebagai sistem sosial dan interaksi sosial yang dilakukan melalui daring online. Yang pertama ada ruang kelas sebagai sistem sosial saat pembelajaran daring. Sebagai sebuah sistem sosial, kelas menunjukkan adanya keterkaitan antara unsur-unsur berikut, yaitu peserta didik, guru, serta sarana dan prasarana. Agar kelas dapat berdinamika secara optimal, maka guru harus memperhatikan hal berikut saat berlangsungnya pembelajaran secara daring agar sistem sosial dalam ruang kelas dapat terorganisir, yaitu yang pertama ada memperhatikan aplikasi yang digunakan saat belajar. Diharapkan semua peserta didik dapat mengakses dan menggunakannya. Kemudian adanya komunikasi timbal balik antara guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Kemudian, suasana dalam pembelajaran di kelas daring nyaman, artinya pastikan agar suasana dan kondisi dapat menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu ruang kelas sebagai interaksi sosial saat pembelajaran daring. Interaksi sosial diartikan sebagai suatu tindakan timbal balik atau saling berhubungan antara dua orang atau lebih melalui suatu kontak dan komunikasi. Hal ini berarti hubungan guru dan peserta didik dalam suatu ruangan kelas dapat dipandang sebagai suatu interaksi sosial. Maka saat daring ini interaksi masih dapat dilakukan, yaitu dengan menggunakan media online. Contohnya WhatsApp, Classroom, Zoom, Google Meet, dan masih banyak lagi. Diharapkan baik guru maupun peserta didik agar dapat selalu menjaga interaksi walaupun bukan interaksi secara langsung, agar komunikasi dapat selalu ada sehingga interaksi sosial tetap dapat berjalan. Itulah tadi presentasi dari jawaban middle test hari ini. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.